kita mengasihi sesama tak terhingga belas kasihnya. Itu pula yang menggerakkan Santa Clara atau Clarissa. Clara adalah seorang gadis dari Italia yang pada usia 18 tahun tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia mengikuti jejak teman sekampungnya, Fransiskus dari Assisi, untuk menjadi seorang biarawati dengan spirit dan semangat kemiskinan. Hatinya yang terbuka, hatinya yang tergerak oleh belas kasihan, itulah yang membuatnya dia memasuki kehidupan yang sama sekali berbeda dari kehidupan kemewahan dalam keluarga yang berkecukupan dan kaya raya, hingga masuk ke dalam biara dengan sebuah spirit dan semangat kemiskinan. Kemiskinan tidak sama dengan menjadi miskin, tetapi kemiskinan yang dimaksud adalah semangat kemiskinan, semangat untuk hidup sederhana, spirit untuk hidup apa adanya, tidak berlebih-lebihan, dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Saudara, semoga inspirasi bacaan dan kisah hidup Santa Clara menggerakkan kita untuk tidak pernah lelah berbelas kasih dan melakukan kebaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Hari ini gereja memperingati pesta Santa Clara, seorang biarawati dengan spiritualitas Santo Fransiskus yang mengabdikan hidupnya untuk kemiskinan. Saudara, mari kita siapkan hati dan budi kita seraya mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam diri Santa Clara, Engkau telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, supaya layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar, sebab mereka itu kaum pemberontak. Maka engkau, hai anak manusia, siapakanlah bagimu barang-barang seperti seorang buangan, dan berjalanlah seperti orang buangan di hadapan mereka pada siang hari. Berangkatlah dari tempatmu sekarang ini ke tempat lain, seperti seorang buangan di depan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar, seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di depan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka, seperti seseorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di depan mata mereka, buatlah sebuah lubang, dan keluarlah dari situ. Di depan mata mereka, taruhlah barang-barangmu di atas bahumu,
dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti perlengkapan seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat lubang di tembok pada tanganku. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Keesokan harinya turunlah sabda Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu bertanya kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku bagi mereka. Sebagai seorang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok, supaya baginya ada jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya, supaya ia tidak melihat tanah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti moyang mereka. Mereka menyimpang seperti busur yang tak dapat dipercaya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka menyakiti hati Allah dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan, membuat Dia cemburu karena patung-patung pujaan mereka. Mendengar hal itu, Allah menjadi geram, Ia menolak sama sekali. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Ia membiarkan andalannya tertawan, membiarkan kebanggaannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimangsa pedang, dan murkalah ia terhadap milik pusakanya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya,
raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi." Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua hutangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bruder, Suster, Saudara-saudari, Injil ini sering kita dengar soal pengampunan. Tetapi Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang berhutang. Bagian orang menangkap dengan keliru, "Oh Romo, kalau begitu sebagai orang Kristiani kita harus mudah menghapuskan hutang." Bukan itu maksudnya. Hutang memang tetap harus dibayar. Tetapi pesan yang jelas di sini adalah belas kasih. Karena apa? Karena kata-kata kunci yang kita temukan dalam bacaan Injil hari ini adalah kata "tergeraklah hati raja oleh belas kasih. Aku telah mengasihani engkau, maka hendaknya engkau mengasihani dia." Kata kasih menjadi dasar dari seluruh tindakan ini. Menghapus hutang, mengampuni teman, mengampuni sesama, itulah dasar dari belas kasih. Demikian juga ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa? Sampai 7 kalikah?" 7 adalah bilangan sempurna dalam tradisi Yahudi. Maka kalau Petrus berkata sampai 70 kali 7 kali, itu artinya sampai keramat, sampai tak terhingga, sampai tak terbatas. Karena 7 adalah bilangan sempurna dalam tradisi Yahudi. Tetapi problemnya bukan berapa kali mengampuni, tapi berapa banyak engkau mengasihi. Semakin engkau mengasihi, maka engkau mengampuni. Berapa banyak kasih yang harus saya berikan? Itu tepatnya sampai tak terbatas, sampai tak terhingga. Belas kasih Allah tak terhingga. Karena itu kita mengasihi sesama, tak terhingga belas kasihnya. Saudara, itu pula yang menggerakkan Santa Clara atau Claire, Clarissa, nama lainnya. Clara adalah seorang gadis dari Italia yang pada usia 18 tahun tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia mengikuti jejak teman sekampungnya, Fransiskus dari Assisi, untuk menjadi seorang biarawati dengan spirit dan semangat kemiskinan. Hatinya yang terbuka, hatinya yang tergerak oleh belas kasihan, itulah yang membuatnya dia memasuki kehidupan yang sama sekali berbeda dari kehidupan kemewahan dalam keluarga yang berkecukupan dan kaya raya, hingga masuk ke dalam biara dengan sebuah spirit dan semangat kemiskinan. Kemiskinan tidak sama dengan menjadi miskin, tetapi kemiskinan yang dimaksud adalah semangat kemiskinan, semangat untuk hidup sederhana,
spirit untuk hidup apa adanya, tidak berlebih-lebihan, dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Saudara, semoga inspirasi bacaan dan kisah hidup Santa Clara menggerakkan kita untuk tidak pernah lelah, berbelas kasih, dan melakukan kebaikan. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, semoga berkat kekuatan sakramen ini kami belajar dari teladan Santa Clara. Kiranya kami mengutamakan Dikau di atas segalanya dan di dunia ini sudah hidup sebagai manusia baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Eukaristik harian sudah selesai, marilah pergi kita diutus. Syukur kepada Allah.